Halo warga, halo warga, halo warga Ampera sekalian. Kabur aja dulu. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Menarik untuk kita jadikan video konten ini. Di media sosial sekarang berseliweran, di FYP kalian pasti juga ada tagar yang sedang ramai dibicarakan, yaitu kabur aja dulu. Pasti teman-teman juga ada yang pernah lewat FYP kabur aja dulu. Menarik untuk kita bahas dari sudut pandang beberapa sisi. Kenapa sampai ada tagar kabur aja dulu yang menjadi trending topik? Itu lantaran ada beberapa pejabat yang menyatakan kalau tidak bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Apa aja? Emang ini punya Bapak Ibu pejabat. Terus juga pejabat yang menyatakan jika kebanyakan masyarakat Indonesia banyak bekerja ataupun banyak bepergian ke luar negeri untuk bekerja ataupun berbisnis, itu diragukan rasa nasionalisme kepada negaranya. Tunggu dulu Bapak, memberikan stigma tanpa ada dasar ataupun alasan yang masuk akal. Sampai banyak para konten kreator yang membuat video ataupun konten dan membuat tagar kabur aja dulu. Kenapa? Karena kami sebagai rakyat sakit hati Pak, Bu. Kita tidak bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia. Kalau kita bekerja di luar negeri, diragukan rasa nasionalismenya. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia sebagian buat konten ataupun video satir untuk menyindir pihak-pihak yang telah menyakiti hati masyarakat. Bapak atau Ibu kemana aja? Waktu kemarin di berita sampai kaget mendengar harga eceran gas LPG 3 kg mencapai 25.000, bahkan sampai ada yang menjual 30.000 di pengecer. Pertanyaannya, apakah sudah terjun ke lapangan Bapak atau Ibu atau mengontrol bawahan-bawahannya untuk mengecek harga, ketersediaan pasokan, dan aturan-aturan diberlakukan? Bukan rasa nasionalisme sebagian rakyat tidak ada, Pak. Tetapi kami sebagai masyarakat hanya ingin merasakan kelayakan dikatakan oleh negara-negara luar Indonesia gemah ripah lauh jinawi dengan sumber daya alam yang melimpah Sabang sampai Merauke. Kenapa Bapak mengeluarkan statement meragukan rasa nasionalisme sebagian masyarakat yang menjadi pekerja migran di luar negeri ataupun menjadi tenaga kerja? Agak heran Bapak. Jika memang layak dan mencukupi, sebagian masyarakat yang menjadi pekerja migran di luar negeri tidak akan mau bekerja di luar negeri. Jika memang di negara ini layak, penghasilannya mencukupi, barang-barangnya serba murah, tersedia untuk masyarakat, dan segala aturan ataupun kebijakan berdampak positif baik bagi masyarakat, tentunya kita yakin semakin sedikit yang akan bekerja di luar negeri. Berikut mungkin beberapa alasan pekerja migran ataupun tenaga kerja Indonesia mau bekerja di luar negeri, baik di Asia sendiri, baik di daerah Timur Tengah ataupun di negara Eropa. 1. Sudah dipastikan para pekerja migran Indonesia ingin menaikkan taraf hidupnya, ingin menaikkan taraf ekonominya dengan alih-alih gaji di luar lebih besar dan lebih layak daripada di negeri sendiri. Pendapatannya mungkin baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Di luar negeri tidak ada gelar-gelar akademik yang diharuskan oleh perusahaan, tapi betul-betul
secara skill dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang mencari tenaga kerja. Satu, skill bahasa. Dua, skill untuk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan ataupun orang yang membutuhkan tenaga kerja, baik ART, pramuniaga, pramusaji, sopir, tenaga tambang, transportasi. Yang ketiga, mudahnya dan regulasi yang mendukung ataupun merangkul kebaikan untuk masyarakat ataupun untuk tenaga kerja, baik tenaga kerja yang ada di dalam negeri mereka sendiri ataupun pekerja migran yang dari luar. Keempat, di negeri sana tidak ada calo-calo tenaga kerja yang menjanjikan masuk uang sekian pasti masuk di perusahaan, masuk uang sekian dijamin masuk di oknum dalam perusahaan ataupun dari ormas, baik dari masyarakat setempat yang berdekatan dengan perusahaan tersebut ataupun dari oknum-oknum aparat. Menurut pandangan gue sendiri, hal yang paling mutlak bekerja di luar negeri modalnya satu, yaitu komunikasi ataupun bahasa yang digunakan di negara tersebut, baik di Timur Tengah, Asia, ataupun di Eropa sana, bisa dengan mudah untuk kita menggunakan komunikasi. Ya minimal kita paham bahasa Inggris, karena memang semua negara bahasa Inggris itu menjadi komunikasi yang verbal dan masuk di semua negara. Mereka itu benar-benar membuat kebijakan untuk kemajuan bangsanya dan juga untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Infrastruktur, membangun perekonomian masyarakat, membuka ruang keterbukaan pemikiran, investasi dari luar, dan adanya kepastian hukum untuk para pengkhianat ataupun koruptor pasti di negara luar langsung disikat, langsung dimiskinkan, bahkan sampai ada dari hukum mati. Maka gak heran kalau di Indonesia banyak pekerja migran ataupun TKI yang bekerja di luar. Karena menurut data, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia banding dengan negara-negara ASEAN itu menduduki peringkat kelima. Itulah kenapa masyarakat Indonesia sebagian besar menjadi pekerja migran di negara luar. Karena memang ya masyarakat juga ingin merasakan kelayakan hidup, kelayakan ekonomi. Karena masyarakat di Indonesia sudah banyak merasakan ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan juga aturan-aturan yang sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Menurut sebuah artikel liputan6.com, menurut data IMF, Dana Moneter Internasional tahun 2024, beberapa negara ASEAN mendapat peringkat sebagai berikut ini. Ada negara Singapura dengan pendapatan per kapita 88.450 US dollar per tahun. Dua, ada Brunei Darussalam sebesar 35.110 US dollar. Tiga, ada Malaysia, tetangga kita, dengan pendapatan per kapita 13.310 US dollar. Empat, ada Thailand sebesar 7.810 US dollar. Indonesia 5.270 US dollar per tahun. Tinggal kita bagi aja 12 berapa dolar, nanti dikonversi ke rupiah. Ini ada Vietnam banyak 4.130 US dollar. Ada Kamboja 2.630 US dollar per tahun. Laos dengan pendapatan per kapita 1.980 US dollar. Ada Timor Leste dengan pendapatan per kapita 1.450 US dollar per tahun. Itu bukan data asal-asalan ya guys, yang diambil dari artikel blog Liputan 6, yang diambil dari IMF ataupun Dana Moneter Internasional tahun 2024. Nah coba guys, kita perhatikan ini peta negara Singapura yang berdekatan dengan negara kita Indonesia. Secara geografis saja, itu dibanding dengan Pulau Jawa itu lebih besar Pulau Jawa. Secara jumlah penduduk pun sangat jauh berbeda. Tapi kenapa negara Singapura menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara?
menarik. Mungkin di video-video berikutnya kita akan bahas negara yang satu ini. Mungkin itu sedikit bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Di lain waktu dan kesempatan, gue akan coba bahas tentang mengapa negara Singapura menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara. Sampai jumpa di konten selanjutnya.